Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Wulandari dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Balitar. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan bahan media ajar tentang media cetak. Untuk pertemuan kali ini, ada 3 indikator yang akan dicapai. Yang pertama yaitu karakteristik, yang kedua langkah-langkah pembuatan, dan yang ketiga kekurangan dan kelebihan. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan ajar yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam teknologi cetak. Contoh bahan ajar media cetak yaitu ada handout, modul, LKS, petunjuk praktikum, buku teks, poster, brosur, clipping, dan lain-lain. Bahan ajar cetak ini identik dengan bahan pembelajaran grafis. Hal tersebut karena bahan pembelajaran cetak pada hakikatnya mengkombinasikan antara unsur-unsur grafis, yaitu perpaduan antara unsur gambar, tulisan, dan kata-kata atau pesan. Ada 3 karakteristik bahan ajar. Yang pertama yaitu self-introductional. Bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua ada self-contained, yang memuat hal-hal sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pembelajaran yang mendukung, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal serta evaluasi beserta kunci jawaban, dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga ada self-introductional material. Dalam bahan pembelajaran cetak harus dapat memicu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, bahkan pembelajaran siswa untuk menilai kemampuan belajarnya sendiri. Tahapan pengembangan bahan ajar ada 4. Yang pertama yaitu menuliskan GPPP, bahan ajar cetak. Yang kedua, menuliskan bahan ajar cetak. Yang ketiga, review lapangan serta revisi. Dan yang terakhir, siap untuk digunakan. Contoh bahan pembelajaran yang pertama yaitu ada handout. Handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Bahan ajar ini bersumber dari beberapa literatur relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Menurut Stephen dan Peter Basteit, fungsi handout yaitu membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat, sebagai pendamping penjelasan pendidik, sebagai rujukan peserta didik, dan sebagai pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan. Untuk jenis-jenis handout berdasarkan karakteristik mata pelajaran dibagi menjadi 2, yaitu handout mata pelajaran praktik dan handout mata pelajaran non-praktik. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penyusunan handout, yang pertama melakukan analisis kurikulum. Yang kedua, menentukan judul handout dan menyesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Pada tahap ini, dilakukan berdasarkan hasil penyusunan peta bahan ajar yang telah dibuat. Lalu untuk yang ketiga, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Untuk referensinya ini digunakan yang terkini dan relevan dengan materi pokoknya.
Yang keempat, menuliskan handout dengan kalimat yang singkat namun juga jelas. Yang kelima, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menemukan kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan. Selanjutnya, mengevaluasi tulisan dengan cara membacanya berulang-ulang lagi. Selanjutnya, memperbaiki handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Lalu untuk bahan media cetak yang lainnya yaitu ada modul. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian modul adalah kegiatan program belajar mengajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik dengan bantuan yang minimal dari guru atau dosen pembimbing, meliputi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi pembelajaran, alat yang dibutuhkan, dan alat untuk penilai, serta pengukuran keberhasilan peserta didik dalam penyelesaian pembelajaran. Fungsi modul ada 4. Yang pertama, sebagai bahan ajar mandiri. Yang kedua, sebagai pengganti fungsi pendidik. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Dan yang terakhir, sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Sedangkan untuk tujuan pembuatan modul, ini dibuat agar peserta didik lebih mandiri, agar peran pendidik tidak dominan lagi, serta juga melatih kejujuran peserta didik. Komponen modul ini ada 2. Yang pertama yaitu modul untuk siswa yang berisi kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Dan yang kedua ada modul untuk guru. Modul ini berisi petunjuk guru, tes akhir modul, dan kunci jawaban akhir modul. Untuk langkah-langkah penyusunan modul ada 4, yaitu menganalisis kurikulumnya, selanjutnya menentukan judul modul yang akan dibuat, selanjutnya memberikan kode modul, dan yang keempat menuliskan modul. Selanjutnya, contoh media cetak yang lain yaitu buku teks. Buku teks ini adalah buku yang berisi ilmu pengetahuan yang diturunkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, di mana buku tersebut digunakan oleh peserta didik untuk belajar. Fungsinya yaitu sebagai bahan referensi oleh peserta didik, sebagai bahan evaluasi juga, dan juga sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Ada juga fungsinya sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, fungsinya yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan karir dan jabatan. Tujuan buku teks ini ada 2, yaitu memudahkan memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pembelajaran atau mempelajari pelajaran yang akan dimulai sebelumnya yang belum pernah diajarkan. Lalu untuk bahan ajar buku teks ini tersusun 5 komponen yang utama, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, serta penilaian. Untuk langkah-langkah penyusunan buku teks ini, yang pertama yaitu harus memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan standar kompetensi yang akan disediakan oleh buku yang akan kita buat. Yang ketiga, merancang outline buku agar isi buku lengkap mencangkup seluruh aspek yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi tersebut. Yang keempat, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang kelima, menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Jadi, kalau kita membahas tentang
menuliskan buku untuk tentang SMA, kita juga harus menggunakan kalimat yang sudah familiar untuk anak-anak SMA. Jangan sampai terlalu tinggi kalimatnya agar bisa dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya, mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Setelah itu, memperbaiki tulisan menjadi lebih menonjol atau memiliki karakteristik seperti itu. Dan yang terakhir, memberikan ilustrasi gambar, tabel, atau diagram sejenisnya yang mendukung proporsional agar dapat memudahkan kompetensi yang dicapai pada buku tersebut. Selanjutnya, media cetak yang lainnya yaitu ada workbook atau lembar kerja siswa, atau biasanya kita menyebut dengan LKS. Menurut Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar Diknas 2004, lembar kegiatan siswa atau student worksheet adalah lembar-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Jadi, kita dapat memahaminya bahwa LKS ini merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang berisi ringkasan, materi, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa yang mengacu pada kompetensi yang harus dicapai. Fungsi LKS ini juga ada dua, yaitu sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, meminimalkan sehingga akan lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas yang terlatih. Selanjutnya, untuk tujuan LKS ada dua juga, yaitu menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Selanjutnya ada unsur-unsur LKS. Unsur-unsur LKS ini ada dua bagian. Bisa dilihat dari struktur dan juga bisa dilihat dari formatnya. Jika dilihat dari strukturnya, LKS ini harus memiliki 6 unsur yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokoknya, selanjutnya informasi pendukung, tugas dan langkah-langkah, dan yang terakhir ada penilaian. Jika unsur-unsur LKS ini dilihat dari formatnya, LKS harus memuat 8 unsur, yaitu judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah-langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan yang terakhir ada laporan yang harus dikerjakan. Untuk macam-macam bentuknya LKS ada 5, yaitu LKS yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKS yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKS berfungsi sebagai penuntun belajar. Yang keempat, LKS berfungsi sebagai penguatan. Yang kelima, LKS berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Selanjutnya untuk langkah-langkah pembuatan LKS, sebelumnya kita menganalisis terlebih dahulu kurikulumnya. Setelah kurikulum sudah dianalisis, kita menyusun peta kebutuhan LKS. Setelah peta kebutuhan telah disusun, kita bisa menentukan judul LKS. Apabila sudah, bisa melakukan penulisan LKS. Dan contoh media cetak yang terakhir adalah diktat. Menurut Huda, diktat adalah salah satu produk yang dapat dihasilkan dalam penelitian pengembangan. Sedangkan menurut Purwodarminta, diktat adalah unit terkecil dari suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai proses belajar mengajar, sebagai alat bantu proses pembelajaran yang disusun secara sistematik
dan juga mencakup tujuan pembelajaran dan uraian materi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diktat adalah dapat membantu proses belajar yang bersifat mandiri dan memungkinkan variasi bentuk cara belajar serta meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Prinsip pembuatan diktat ini ada 3, yaitu prinsip relevansi, konsisten, dan kecukupan. Untuk fungsinya diktat ada 7, yaitu memberikan koorientasi terhadap teori, penalaran teori, dan cara-cara penerapan teori dalam praktik. Yang kedua, memungkinkan latihan terhadap pemakaian dan aplikasinya. Yang ketiga, memberikan umpan balik mengenai kebenaran latihan itu. Yang keempat, menyesuaikan informasi dan tugas dengan tingkat awal masing-masing siswa. Yang kelima, membangkitkan minat siswa. Yang keenam, menjelaskan sasaran belajar kepada siswa. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi siswa. Dan yang delapan, menunjukkan sumber informasi yang lain atau sebagai pustaka. Untuk kerangka isi diktat, yang pertama ada 2, yaitu pedoman substansi. Substansi ini disusun berdasarkan kurikulum dan silabus. Yang kedua ada pedoman format. Pedoman format ini untuk bagian awalnya meliputi halaman sampul, halaman penulis dan penerbit, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel atau gambar. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi ini meliputi topik pembelajaran, rumusan kompetensi yang harus dicapai, isi pembelajaran, dan lembar pertanyaan. Sedangkan untuk bagian akhir atau yang terakhir ada daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Dari beberapa media cetak tadi, bahan ajar media cetak tadi ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Yaitu yang untuk modul, kelebihannya yaitu dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan belajar. Yang kedua, memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Yang ketiga, siswa lebih aktif belajar. Yang keempat, membiasakan siswa untuk percaya pada diri sendiri. Yang kelima, adanya kompetensi yang sehat antar siswa. Yang keenam, dapat meringankan beban guru. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, belajar lebih efektif dan evaluasi perbaikan yang cukup berarti. Dari banyaknya kelebihan ini tadi, modul juga memiliki kekurangan. Yaitu yang pertama, kesukaran pada siswa tidak segera dibatasi. Yang kedua, tidak semua siswa dapat belajar sendiri, melainkan mereka juga butuh bantuan dari guru. Yang ketiga, kesukaran penyiapan bahan atau memerlukan banyak biaya dalam pembuatan modul. Dan yang keempat, adanya kecenderungan siswa untuk tidak mempelajari modul dengan baik. Selanjutnya, untuk jenis bahan ajar buku teks, kelebihannya ada 2, yaitu buku teks dilengkapi dengan berbagai data dan fakta, disertai dengan gambar yang aktual untuk membantu memberikan motivasi kepada siswa dalam memahami materi yang dimuat. Dan yang kedua, buku teks yang dikembangkan dilihat dari aspek kesesuaian dengan kaidah kebahasaan, yaitu ketepatan dalam pemilihan dan penempatan tanda baca, pemilihan kata, serta penulisan sebuah paragraf yang terintegrasi dengan yang lainnya. Buku teks ini juga ada kekurangannya, yaitu buku teks yang dikembangkan dari segi isi atau materi masih perlu ditambahkan dengan penemuan data-data yang terbaru sebagai dasar pengembangan uraian. Judul yang pertama diajukan tidak kontekstual dengan materi yang dikembangkan. Selanjutnya, yang kedua ada buku teks ditinjau dari segi bahasanya. Masih terdapat beberapa kalimat yang panjang sehingga ide pokoknya menjadi kurang jelas. Untuk selanjutnya ada jenis bahan ajar LKS, ini memiliki 4 kelebihan. Yang pertama yaitu di setiap subbab terdapat target pembelajaran sehingga baik siswa maupun guru dapat mengetahui target yang harus dicapai. Yang kedua,
terdapat pengantar tema di setiap bab. Yang ketiga, tema serta materi yang terdapat di dalam buku cocok untuk siswa. Yang keempat, bentuk latihannya sangat beragam. Walaupun memiliki kelebihan, LKS juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu, meskipun terdapat gambar, namun gambar yang disajikan tidak menarik dan bentuk tulisannya juga terlihat membosankan. Yang kedua, daftar kosakata terdapat di bagian belakang buku, sehingga pengguna buku Ini tidak hasil efektif. penelusuran yang cocok. Yang ketiga, terdapat penjelasan terhadap pola kalimat yang kurang jelas. Dan yang keempat, yaitu ada jenis bahan ajar diktat. Jenis bahan ajar diktat ini kelebihannya ada 3, yaitu diktat dan pembelajaran merupakan 2 bentuk pengajaran yang berbeda, dengan pemanfaatan yang saling membantu. Yang kedua, diktat memungkinkan variasi bentuk cara belajar dan bisa meningkatkan motivasi siswa. Dan yang ketiga, diktat akan membantu proses belajar yang bersifat mandiri. Suatu diktat memudahkan siswanya belajar mulai dari awal semester. Sedangkan untuk kekurangan diktat ini ada satu, yaitu harus memiliki kemampuan yang terampil agar materinya tidak salah konsep. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.